pakan itu. Biasanya kambing itu bisa berproduksi berapa bulan? Apa 6 bulan? Apa 1 tahun ya? Satu aja, Bu. Satu aja. Satu saja. Mbak Zakianya. Halo. Suara saya terdengar, Ge? Loh, putus dia. Repot ini putus nyambung ini. Hah? Putus nyambung ini lah wong mau ngalih lah. Saya tilu ya, mari ini tak. Sebentar ya. Kan tilu wis sudah dapat berapa orang nih. Ge, mohon maaf putus ge. Saya berbicara sendiri dari tadi. Saya nggak tahu kalau dia putus ini. Nah ini ge, Mbak Zakia. Terlihat ge. Kira-kira kalau 6 bulan itu kan belinya kan besar ya kambingnya ya. Kondisi ibaratnya kondisi dalam kondisi besar ge belinya ge. Untuk kambingnya ge. Mbak Zakia. Mana suaranya nih? Oh iya, suaranya Mbak Zakia. Saya yang tak mute, saya lupa. Kambingnya itu biasanya berapa bulan ge? Kalau 6 bulan kan belinya kan ini ya, belinya kan kondisinya kan kondisi besar ya kambingnya kemarin kalau saya lihat itu ya. Jadi kondisinya kondisi besar, berarti itu misalnya dia bisa ganda atau melahirkan itu berapa lama? Dari seusia? Oh bisa 3 G? Bisa 3. Oh 2 ekor, ini sudah saya tulis 2 ekor ini. Oh iya, itu kan ya nanti nggih. Itu nggih. Jadi perawatan kan perlu ya. Walaupun bukan jenengan yang rawat. Dalam artian merawat itu kan nyuruh orang, mengasihkan pakan, membersihkan kandang. Jenengan hanya sebagai ini ya, apa istilahnya manajernya lah istilahnya di situ. Itu nggih. Jadi 1 tahun itu kira-kira kambing itu berapa kilo ya dagingnya? Nggak tahu, nggak pernah nimbang ya? Nggak ada timbangannya. Gitu. Sampai 100 kilo nggak nyampe ya? 50 mungkin 30 ya? Atau 20 kilo ya mungkin beratnya. Gitu ya. Kalau untuk strateginya gimana? Punya rencana strategi? Ini masih ini kok Pak, untuk penjualannya cuma di waktu Idul Adha. Oh gitu ya. Ya, Idul Adha. hari-hari biasa di pasar Cikini. Oh gitu. Biasanya kalau Idul Adha itu banyak yang cari nggih. Itu banyaknya ya waktu di Idul Adha. Nggih, Idul Adha. Ya kan mungkin kan namanya kambing itu kan dia bisa produksinya setahun sekali kan gitu ya. Jadi selama 1 tahun itu kan walaupun dia sudah melahirkan kan otomatis ada butuh biaya pembesaran sehingga layak dijual kan gitu ya. Kan begitu nggih. Nanti kan saya akan kembangkan lagi nanti ya. Selain itu kalau untuk penjualan strategi gimana? Itu apakah melalui sosial media apa ada langganan yang datang ke lokasi atau ada belantiknya nggih? Waduh putus lagi nih. Mohon maaf terputus lagi nggih.
Mohon maaf ya, terputus lagi sinyalnya. Kurang nggak tahu internetnya, padahal saya baru bayar di internetnya. Kok suaranya, bukan suaranya sih, tiba-tiba putus sendiri. Padahal ini masih baru tanggal berapa nih? Baru tanggal 14. Oh iya, waktunya memang lemot ini. Kan speedy itu memang gitu dia. Kalau habis kita bayar itu tanggal 1 sampai tanggal 5 itu dia lancar. Nah, di atas tanggal 5 itu mulai macet dia. Nah, apalagi di atas tanggal 20 itu sudah tambah macet sudah itu, guys. Ini sudah mulai kok ini. Mungkin kita disuruh bayar lagi. Gini ya Mbak Zaskia, saya sudah ini ya. Untuk strateginya pemasarannya masih ini sosial media apa ada belantik ya? Enggak Pak, masih apa ya? Dari omongan-omongan gitu Pak. Oh, dari Kayak di sana lagi yang jual, lagi yang jual. oh gitu, lewat informasi saja gitu. Informasi. Jadi memperbanyak ini memperbanyak relasi ya. Memperbanyak relasi informasi penjualan ya. Nanti saya akan kembangkan sendiri nanti untuk ini strateginya. Untuk Mbak Zazia cukup nggih? Yang berikutnya adalah Mas. Ke atas itu sosial media masih belum Pak. Oh, masih belum ya? Masih belum ya? Media kan belum ada. Iya, sampean buatkan, sampean pakai di ini loh, pakai di marketplace itu loh. Kenapa saya tulis kenapa saya tuliskan ada sosial media? Jika jenengan sudah menggunakan fasilitas online, berarti Kemenakar itu menganggap oh ini dia sudah mulai meningkatkan produksi dan penjualannya. Ya, seperti itu. Tapi nggak apa-apa, nanti saya ini kembangkan lagi kata-katanya nanti. Ya, nanti. Tapi kalau lewat marketplace pernah nyoba ya? Bisa? Belum pernah ya? Sekali-sekali pakai nyoba ini sosial media pakai barang. Itu gampang kok itu. Apalagi kita menjual sesuatu yang baru itu ataupun pemasaran itu lewat sosial media itu juga kayaknya cepat. Gitu nggih Mbak Zaskia. Nanti saya akan kembangkan lagi. Saya kan butuh cuman informasi awal sehingga nanti saya juga akan memperbanyak nanti kalimatnya. Nah, nanti saya akan kembangkan nanti. Nah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu gini nggih. Ini informasi tambahan karena yang berkait dengan bantuan-bantuan seperti ini kayaknya maklar itu sangat banyak berkeliaran di informasi-informasi itu. Jadi triknya kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan banyak bantuan itu, karena di pemerintah itu kementerian itu banyak. Di antaranya adalah Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian juga menyediakan bantuan dana bagi para petani. Terus kemudian Menteri Pertanian. Terus kalau yang ini kan Kemenakar. Kemudian di samping itu juga sosial juga menyediakan. Jadi agar kita terhindar dari maklar itu sering-sering akses lihat di beberapa website ya. Biasanya punya website. Nanti jika ada informasi bantuan nanti saya akan ngirim di grup nanti. Kemudian saya juga dengar informasi itu di pertanian juga memberikan bantuan. Nanti saya akan nge-share ke penjenengan semua sehingga jenengan itu tidak berdasarkan informasi dari kelurahan atau dari desa. Jenengan langsung tahu dari webnya. Alangkah baiknya jika langsung dari webnya itu lebih enak, lebih aman. Jadi kalau lewat kayak pejabat atau di kelurahan atau desa itu biasa mereka minta fee dia. Nah, jika tidak lewat situ Bapak Ibu akan aman di situ. Nanti akan saya share nanti link-linknya itu. Nanti saya akan carikan informasi-informasi terkait dengan bantuan-bantuan nanti akan saya share di grup sehingga para TKM UMKM ini terhindar dari calo dan oknum. Ya, karena oknum ini kan mengambilnya itu nggak sedikit.
bahkan lebih besar daripada penerima, lebih besar dia oknumnya daripada penerima. Ya, contohnya seperti ini, ge. Ya, ada yang nerima 1 juta, ya oknumnya 4 juta dia. Padahal nggak ngapa-ngapain dia, hanya modal nyampaikan informasi saja di situ. Itu jenenge ya tegoan itu. Saya lanjut, ge, untuk berikutnya yang belum siapa ini? Ada yang belumkah ini? Untuk Pak Imam ya, Imam Baharudin. Oke, sebentar ini saya. Oke, saya share dulu Imam Baharudin. Nah, mana tadi? Oh, ini. Sudah terlihat, ge? Belum? Oh, ini nih. Pak Imam Baharudin, sebentar. Ada kok ini, Imam Baharudin. Imam Baharudin. Untuk mungkin Imam ini sering ketemu ini, As'ad, mungkin bisa titip omongan lah. Mungkin dia punya strategi apa. Itu ini menyediakan jasa potong rambut, dan pijat refleksi. Ya, itu. Jadi ini sudah saya tulis, sudah saya kembangkan, mungkin nanti saya akan kembang lagi di peningkatan pelayanan potong rambut maupun pijat refleksi, ya. Gitu nanti kan kalau saya lihat ya di Lazada itu alat pijat itu kayaknya murah, sekitar 200-an. Mungkin untuk menghemat tenaganya Pak Imam, ya mungkin belikan alat pijat itu sehingga tidak perlu pakai tangan, cukup motong saja. Jangan sama pijatnya, kayaknya sih terlalu berat itu. Oke, itu. Jadi ini harapan kedepannya memiliki ini kursi duduk yang langsung mijat itu, ya. Gitu. Tapi kalau kursi yang mijat biasanya tiduran itu. Oh gitu ya. Oh iya, ini maaf ini. Jaringannya nggak jelas ini. Halo, sudah. Mohon maaf ya, putus lagi nih sinyalnya. Oke, maaf. Wah, ini waktunya bayar lagi nih. Padahal mari bayar. Jadi strateginya apa, kira-kira ke depannya? Rencana strateginya? Sebentar. Kurang besar ini. Sebentar, kurang besar ini suaranya. Oke, saya besarin dulu. Oke, monggo. Oke, berarti peningkatan fasilitas, sekejap. Peningkatan fasilitas ini ya bagi konsumen dia. Nah, peningkatan fasilitas bagi konsumen, Selain itu apa lagi, strateginya? Oh gitu, nambah alat ya? Penambahan alat cukur, cukur dan itu, enggak, ini aja. Saya butuh kata kuncinya saja. Nanti kalimatnya akan saya kembangkan. Penambah alat cukur dan itu, fasilitas sudah ya. Fasilitas kayak itu aja saya rasa. Nanti ini kan saya akan kata-katanya akan saya tambahkan nanti. Saya butuh kata kuncinya saja. Ada lagi mungkin selain ini? Ya, saya rasa sudah ya. Sudah. Oke, ini sudah cukup. Yang lainnya mungkin yang belum? Ada yang belum? Aduh, putus lagi nih.
Filter redak berapa? Filter redak 300. Bisa tadi. Bentarnya. Iya. Waduh. Oh iya. Waktu iya, ya, periksa itu. Ya saya kira kan sekian, mungkin nggak tahu ya 150. Nah, ya. Jadi yang mahal itu periksa-periksanya, periksa darahnya, itunya. Karena obatnya sekitar 9 atau 50 atau 100. Waduh. Pedot meetingnya. Yes. Repot ini. Kenapa repot? Ya iki enggak. Kami wifi kok. Koneksi wifi ini ku los. Ya, Pedot. Ku jenenge pedot kampret iki jenenge. dia pakai data tuh ya. Pakai data iki, sedangkan butuh iki Hotspot. terus Pakai konek data hotspot. wis. Terus putus. Di atas begitu. Ibu masih ya, prosesnya ibu. Saringan. 630 satu pipik. Bagus ya. 12 pipik ya ada bu. Kemarin beli 6 pipik aja. Ini yang terakhir beli 6 pipik sebelumnya kan 2 pipik kurus. Ada nek 20 pipik kira-kira lebih lah. Satu pipiknya 630 isi 83 biji tuh. 83 biji. Harganya 630. Kan gitu tuh ada yang gampang merundul tuh belum dipublish kata-kata. Apalagi turun dari apa pickup gitu. Makanya ini kemarin kangen. Ini mbak, beliau sing merek ini. Tapi aku saya ganti. Yang 30 itu masih biasa sekitar 600. Masih 30 gitu. Gampang kata. Itu kan belum harus merundul gitu. Tujuannya cepat. Harusnya cepat tuh melawan itu satu batarnya kan 50 dan 6 ya 60 ya. Tadinya bata merah berarti 6 bata merah. Spesial yang keluar dari rumah kan kudu saya di pasti ini sudah best kena angin soalnya yang sebelah rumah saya tempat membuangi apa membuangi bekas tembukan itu kan dia minta saya nggak bisa buang ke situ repot kita ngangkut aja buang misalnya saya nggak mau kemana dia sekali ngangkut 200 Pak buang sampah bekas apa tuh bongkaran tembok itu loh 200 itu buang di kebun kan misalnya bekas itu apa merah bekas segala bongkaran apa saya mindahin untuk mindahin sampah ya sama dengan mindahin sampah bayar udah 200.000 itu harganya
sih LLM sih 60 berapa orang. Terus akhirnya ya sudah, saya gitu daripada saya berjomblo. Tapi sebagian sudah tak buang di kebun. Karena bingung bu, juga mau buang kemana. Itu loh kan waktu itu kan pojok-pojok ini kan dibongkar itu dipasang apa tuh besi-besi. Bongkarannya banyak bu, bisa dibongkaran itu. Bongkaran itu terus bongkaran pondasi yang depan itu bekas apa itu di belakang pagar. di belakang itu di sini Nah kamu sudah pindah ke depan sekarang. di belakang sudah Bukan ke sebelum proses yang biru itu. Lalu sampai mau jadi ngejar ini Sik mari ngene iki wis mari iki. yang bu kalau kita di belakang itu belum atasnya dapur sudah rapat, sudah ke atasnya dapur ya, dapur sampai ke kamar yang dua itu. Ah pinter ya. Sudah ke atap. Wis sik. Lutut. Afot. Oke, tadi sebentar saya. Ini sudah saya pakai data. Nah, ini nggih, sudah terlihat nggih di layarnya, yaitu untuk Ibu Miftah Rofiah ini tujuannya kegiatannya adalah pengadaan barang dan stok barang nggih. Jadi mengadakan dan stok gitu nggih. Jadi di antaranya adalah jilbab. Oh ini ada yang nggak pas ini ya. Ini apa saja nggih pokok kegiatan yang dilakukan itu. Selain jilbab termasuk nggih seragam nggih. Seragam sekolah, kemudian jilbab lokasi sekolah, dan yang memesankan nggih, tuh. Kemudian ngecek barang. Selain itu apa saja nggih ini ya? Pokok kegiatan yang dilakukan, apakah sudah cocok ya? Jadi saya membuatnya seperti ini. Kemudian ada penanggung jawabnya. Ini kemudian per minggu itu ada tergantung dari pesanan. Oke, jadi harapan kegiatan pokok depannya adalah pokok produksi sendiri seragam, beli bahan diserahkan ke tukang jahit. Jadi ini menyerahkan tetangga harapannya ya ke depannya, jadi bisa memanfaatkan tetangga yang membantu produksi seragam tersebut. Kemudian 20-30 setel pakaian ya. Apakah cocok ya ini Bu Miftah Rofiah? Apakah kurang? Ini apakah kurang ya? Dari rencananya apakah lebih ya pesan seragamnya sampai 100 gitu. Ini sampai 100 setel gitu. 50 sampai 150 gitu. 150 setel pakaian seragam. Gitu nggih. Kemudian produksi kaos, kemudian beli bahan, kemudian desain 1-5 bulan seperti ini nggih. Nah, ini adalah rencana terarah dan terukur. Oke. Kemudian untuk strateginya, apakah sudah punya strategi nggih jenengan? Jadi usaha jenengan itu
memiliki strategi. Jadi agar ini terus berkembang, apakah punya strategi sendiri untuk pengembangan ini. Kalau memang sudah ada dituliskan, mungkin saya tuliskan di sini. Bisa saya tuliskan. Sebentar ya, sebentar. Strateginya pakai masih gimana? Kurang ini ya, kurang jelas ya suaranya. Mungkin bisa lebih dekat mungkin ya, agak besar mungkin suaranya. Jadi di tempat saya itu kurang ini ya, kurang jelas suaranya. Ya sebentar. Oke, sudah. Oke. Sudah. Selama ini masih door to door gitu Pak ya. Selama Itu ditawari. door to door nggih. Gitu. Nggih. Selama masih seperti itu. Nggih, terus gimana lagi? Inginnya kita ya lebih berkembang lagi tapi belum tahu strateginya. Oh, belum tahu, belum milih strategi ya. Mungkin nanti bisa melalui ini ya, apa istilahnya, ada dibuatkan website ya. Apa perlu website atau strateginya mungkin lewat ini, sosial media. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Sosial media nggih. Sosial media sehingga nanti jenengan bisa memasarkan itu melalui kayak Tokopedia, bisa Lazada. Itu nanti website tersebut bisa ngelink ya. Jadi pada saat orang itu pesan, dia langsung ngelink ke Tokopedia ataupun ke Lazada atau ke ini nggih, atau ke yang lainnya ya, yang berbasis sosial media, sehingga ini pada saat transaksi pun ibu tidak menerima langsung uangnya. Jadi masuk dulu ke Tokopedia atau ke Lazada, sehingga nanti jika ada komplain dari pakaian tersebut, ada yang rusak, ada yang tidak bagus, nanti akan tersimpan dulu selama 1-2 hari di Lazada. Nah, setelah tidak ada komplain, baru Lazada itu akan menyerahkan uang tersebut ke rekening jenengan. Nah, nanti itu biasanya ada pendampingan tersendiri nggih, agar jenengan itu mempromosikan produk ya. Jadi sini saya tulis nggih, untuk promosi produk ya. Untuk promosi produk ya. Produk itu melalui sosmed ya, melalui sosmed tuh, melalui sosmed. Jadi dilingkan dengan toko online seperti Tokopedia ya, Tokped, Lazada, dan apakah ini ya pernah bisa menggunakan ini jenengan, menggunakan seperti di kayak Facebook itu, marketplace. Nah, kalau marketplace itu bisa untuk lokal sekitar situ. Apakah sudah pernah mencoba atau belum sama sekali? Nah, itu nanti marketplace itu juga biasanya situ juga banyak orang mencari produk di situ. Nanti dari marketplace itu bisa dilinkkan ke Lazada, Tokopedia dan lain sebagainya. Nanti ada caranya itu ngelingkan itu. Oke. Pada saat orang klik di marketplace, dia akan lari ke Lazada dan Tokopedia. Karena saat ini orang itu untuk transaksi lewat marketplace itu kurang aman.
Ya, kurang aman. Kena kurang aman di mana? Karena di situ terjadi kadang ini ya, kadang tidak produk itu setelah dibayar kadang tidak sesuai dengan dikirimkan. Makanya orang lebih suka bayar di Tokopedia ataupun di Lazada. Tak percaya deh. Ya, karena di situ. Karena di selama ini marketplace itu ada yang jualnya jujur, ada yang tidak jujur di situ. Kadang kita pesan A yang dikirim B. Nah, itu. Jadi untuk amannya biasanya lewat Tokopedia atau Lazada sistem pembayarannya. Nanti yang bayar, yang menerima uang itu nanti kejenengan itu lewat akunnya Lazada sendiri ataupun Tokopedia. Nanti ibaratnya uang tersebut ditahan dulu. Tapi jenengan harus kirim barang. Tapi barang tersebut akan aman. Nah, jadi pembeli itu membeli lewat Tokopedia, dia akan mengirim uang dulu, jenengan akan ngirim barang. Tapi begitu jenengan kirim barang, jenengan tidak menerima uang langsung. Itu ditahan dulu oleh Tokopedia. Khawatirnya ada komplain dari situ. Itu ya, itu merupakan ini ya. Syarat apa istilahnya? Tekniknya di situ, tekniknya yang ini ya, tekniknya penjualan online. Gitu ya. Jadi penjualan online itu tidak kita harus memahami di situ. Memahami prinsip dan cara kerja daripada berjual online. Gitu nggih. Jadi mungkin nanti begitu juga nih kan untuk yang lain apakah seperti itu ya? Sudah seperti itu? Yang Bapak Ibu yang lain, yang ini yang belum pernah online ya. Kalau untuk ke sosial media seperti hewan itu kan sepertinya agak ini ya, agak sulit. Tapi kalau kita jualnya di marketplace, kemungkinan di lokal sekitar itu, misalnya daerah Kalipare. Kalipare yang jualnya di marketplace. Jadi orang sekitar Kalipare itu melihat di marketplace. Tapi begitu dia bayarnya, bisa langsung COD atau mendatangi lokasi. Datangi lokasi penjual. Kalau kita menggunakan lewat marketplace. Nah, karena saya juga saat itu dulu saya juga pernah punya usaha itu aksesoris mobil nih, aksesoris mobil. Jadi untuk melayani penjualan sampai luar pulau, saya menggunakan saat itu Lazada dan Tokopedia. Jadi begitu saya dari pihak Lazada akan konfirmasi barang Anda dibeli, uangnya sudah ditransfer, maka alamat yang beli itu akan dikirim ke saya akan ngirim barangnya. Kemudian 1-2 hari baru uang itu ditransfer ke saya. Menunggu terjadi ada komplain nggak barang tersebut. Khawatirnya si pembeli tadi tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Sehingga jika tidak sesuai, maka Lazada akan konfirmasi. Silakan dikembalikan barangnya. Nah, nanti Lazada akan berhubungan dengan saya. Tapi saya tidak berhubungan langsung dengan pembeli. Tapi yang pembeli itu adalah berhubungan dengan Lazada sendiri. Begitu nggih Bapak Ibu nggih jika melakukan penjualan online. Tapi bagaimana dengan di Facebook? Nah, biasanya orang banyak berjualan lewat Facebook. Kalau untuk lokal-lokal gitu ya. Mungkin kalau ternak itu mereka bisa kita promosikan lewat ini ya, sosial media tapi melalui marketplace. Di situ juga bisa langsung dihubungkan, dilinkkan dengan WA kita, dilinkkan dengan Lazada atau Tokopedia. Pada saat orang mencari, dia mencari produk apa, misal produk hewan. Nah, di situ di akun kita tuh sudah ada semua produknya. Dia memilih jenis apa hewannya ya, misalkan ayam, nanti ada ukurannya, harganya sekian, ini harga sekian. Itu juga merupakan rencana strategis ya untuk meningkatkan penjualan. Gitu nggih Bapak Ibu nggih, yang bagi yang lainnya. Karena rencana strategis, aduh kok putus ya. Ay, no lo salud, Ritar. Aduh. Ain hanudri, ito matuma, aduh. Ain hanudri, ba dumari, rekaman dere.
Oke, tadi sebentar saya. Ini sudah saya pakai data. Nah ini sudah terlihat di layarnya, yaitu untuk Ibu Miftahul Rofiah ini tujuannya kegiatannya adalah pengadaan barang dan stok barang Jadi mengadakan dan stok gitu Jadi diantaranya adalah jilbab. Oh ini ada yang nggak pas ini Ini apa saja pokok kegiatan yang dilakukan itu. Selain jilbab termasuk seragam seragam sekolah, kemudian jilbab lokasi sekolah, dan yang memesankan tuh. Kemudian ngecek barang. Selain itu apa saja ini ya, pokok kegiatan yang dilakukan apakah sudah cocok ya. Jadi saya membuatnya seperti ini. Kemudian ada penanggung jawabnya ini, kemudian per minggu itu ada tergantung dari pesanan. Jadi harapan kegiatan pokok depannya adalah pokok produksi sendiri seragam, beli bahan diserahkan ke tukang jahit. Jadi ini menyerahkan tetangga, harapannya ya ke depannya, jadi bisa memanfaatkan tetangga yang membantu produksi seragam tersebut. Kemudian 20-30 setel pakaian ya. Apakah cocok ya ini Bu Miftahul Rofiah? Apakah kurang? Ini apakah kurang ya? Dari rencananya apakah lebih ya pesan seragamnya? Sampai 100 ini sampai 100 setel 50 sampai 150 150 setel pakaian seragam. Gitu kemudian produksi kaos, kemudian beli bahan, kemudian desain 1-5 bulan seperti ini Nah, ini adalah rencana terarah dan terukur. Kemudian untuk strateginya, apakah sudah punya strategi jenengan? Jadi usaha jenengan itu memiliki strategi. Jadi agar ini terus berkembang, apakah punya strategi sendiri untuk pengembangan ini? Kalau memang sudah ada dituliskan, mungkin saya tuliskan di sini. Bisa saya tuliskan. Selama ini masih apa ya? Masih dari pihak WA saja. Sebentar ya, strateginya pakai masih gimana? Masih door-to-door ya. Kurang ini ya, kurang jelas ya suaranya. Mungkin bisa lebih dekat mungkin ya, agak besar mungkin suaranya. Jadi di tempat saya itu kurang ini ya, kurang jelas suaranya. Ya sebentar. Oke, sudah. Dengar ya. Sudah. Selama ini masih door-to-door gitu Pak ya. Selama Kalau itu ditawari. Door to door Gitu. Selama masih seperti itu. Terus gimana lagi? Inginnya kita ya lebih berkembang lagi, tapi belum tahu strategi. Belum tahu, belum milih strategi ya. Mungkin nanti bisa melalui ini ya, apa istilahnya, ada dibuatkan website ya. Apa perlu website atau strateginya mungkin lewat ini sosial media. Mungkin seperti
Ya sosial media nggih. Sosial media sehingga nanti jenengan bisa memasarkan itu melalui kayak Tokopedia, bisa Lazada. Itu nanti website tersebut bisa ngelink ya. Jadi pada saat orang itu pesan, dia langsung ngelink ke Tokopedia ataupun ke Lazada atau ke ini nggih, atau ke yang lainnya ya yang berbasis sosial media, sehingga ini pada saat transaksi pun ibu tidak menerima langsung uangnya. Jadi masuk dulu ke Tokopedia atau ke Lazada, sehingga nanti jika ada komplain dari pakaian tersebut, ada yang rusak, ada yang tidak bagus, sehingga nanti akan tersimpan dulu selama 1-2 hari di Lazada. Nah, setelah tidak ada komplain, baru Lazada itu akan menyerahkan uang tersebut ke rekening jenengan. Nah, nanti itu biasanya ada pendampingan tersendiri nggih, agar jenengan itu mempromosikan produk ya. Jadi sini saya tulis nggih untuk promosi produk ya. Untuk promosi produk ya. Produk itu melalui sosmed ya, melalui sosmed tuh, melalui sosmed jadi dilingkan dengan toko online seperti Tokopedia ya, Tokped, Lazada, dan apakah ini ya pernah bisa menggunakan ini jenengan, menggunakan seperti di itu di kayak Facebook itu Kalau masih belum pernah, Mas. marketplace. Nah, kalau marketplace itu bisa untuk lokal sekitar situ. Apakah sudah pernah mencoba atau belum sama sekali? Nah, itu nanti marketplace itu juga biasanya situ juga banyak orang mencari produk di situ. Nanti dari marketplace itu bisa dilinkkan ke Lazada, Tokopedia dan lain sebagainya. Nanti ada caranya itu ngelinkkan itu. Jadi pada saat orang klik di marketplace, dia akan lari ke Lazada dan Tokopedia. Karena saat ini orang itu untuk transaksi lewat marketplace itu kurang aman. Ya, kurang aman. Karena kurang aman di mana? Karena di situ terjadi kadang ini ya, kadang tidak produk itu setelah dibayar kadang tidak sesuai dengan dikirimkan. Makanya orang lebih suka bayar di Tokopedia ataupun di Lazada. Ya, karena di situ. Karena selama ini marketplace itu ada yang jualnya jujur, ada yang tidak jujur di situ. Kadang kita pesan A yang dikirim B. Nah, itu. Jadi untuk amannya biasanya lewat Tokopedia atau Lazada sistem pembayarannya. Nanti yang bayar, yang menerima uang itu nanti ke jenengan itu lewat akunnya Lazada sendiri ataupun Tokopedia. Nanti ibaratnya uang tersebut ditahan dulu, tapi jenengan harus kirim barang, tapi barang tersebut akan aman. Nah, jadi pembeli itu membeli lewat Tokopedia, dia akan mengirim uang dulu, jenengan akan ngirim barang. Tapi begitu jenengan kirim barang, jenengan tidak menerima uang langsung, itu ditahan dulu oleh Tokopedia. Khawatirnya ada komplain dari situ. Itu ya, itu merupakan ini ya, apa istilahnya, tekniknya di situ, tekniknya yang ini ya, tekniknya penjualan online. Itu ya. Jadi penjualan online itu tidak, kita harus memahami di situ
memahami prinsip dan cara kerja daripada berjual online. Gitu nggih. Jadi mungkin nanti begitu juga nih kan untuk yang lain apakah seperti itu ya? Sudah seperti itu? Yang Bapak Ibu yang lain, yang ini, yang belum pernah online ya. Kalau untuk ke sosial media seperti hewan itu kan sepertinya agak ini ya, agak sulit. Tapi kalau kita jualnya di marketplace, kemungkinan di lokal sekitar itu, misalnya daerah Kalipare. Kalipare yang jualnya di marketplace. Jadi orang sekitar Kalipare itu melihat di marketplace. Tapi begitu dia bayarnya, bisa langsung COD atau mendatangi lokasi penjual. Kalau kita menggunakan lewat marketplace. Nah, karena saya juga saat itu dulu saya juga pernah punya usaha itu aksesoris mobil nih, aksesoris mobil. Jadi untuk melayani penjualan sampai luar pulau, saya menggunakan saat itu Lazada dan Tokopedia. Jadi begitu saya dari pihak Lazada akan konfirmasi, barang Anda dibeli. Uangnya ini ya, jadi belanja pakan ternak ya. Jadi karena ini kan Mbak Zakianya nggak mungkin lah ngarit ya, jadi harus beli ya.